ada orang kayak gini guys, ya. Dia pipinya itu merot gitu, ketarik. Nah, kira-kira apakah yang seperti ini itu selalu stroke? Ada Bell's palsy. Apakah itu sama dengan bel-bel yang ada di depan rumah kita? Tentu tidak dong guys. Oke, yuk halo semuanya. Selamat datang di channel Dr. Nafai. Jangan lupa klik like, komen yang banyak, dan juga share ke teman-teman kamu ya, supaya bisa menjadi ceria untuk kita semua. Nah, kita akan bahas seputar kesehatan, edukasi, Jangan lupa subscribe ya, gaya hidup, supaya nggak ketinggalan info kesehatan lainnya. serta tips kesehatan yang tentunya ringan dan mudah dipahami. Oke, halo guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Jadi di beberapa video saya sebelumnya saya sempat dikomen sama editor saya, katanya bikin video jangan terlalu kaku dong, yang lucu dong, atau mungkin yang agak luas gitu ya. Oke, kali ini kita akan coba berbeda. Nah, jadi kali ini kita bahas case-nya dulu aja. Kasusnya tuh gini, ada orang kayak gini guys, ya. Dia pipinya tuh merot gitu, ketarik. Nah, kira-kira apakah yang seperti ini itu selalu stroke? Nah, kita akan bahas di video ini. Yuk simak, agak berat juga guys, nggak apa-apa ya. Jadi gini guys, ya. Kita hari ini akan membedakan yang mana sih gejala itu Bell palsy, ya kan, atau dia itu stroke. Oke. Nah, baik Bell palsy maupun stroke ini ya, dia sama-sama bisa mengenai semua orang ya. Trennya sih biasanya pada orang-orang tua, tapi nyatanya orang-orang muda pun juga bisa kena guys ya. Nah, kita akan membahas dulu namanya Bell's palsy ya. Jadi pada Bell's palsy, apakah itu sama dengan bel-bel yang ada di depan rumah kita? Tentu tidak dong guys ya. Walaupun namanya bel ya, dia bukan bel, tapi mungkin penemunya juga kurang tahu sih ya kalau masalah itu. Jadi Bell palsy ya, itu adalah kerusakan atau lesi, pada bahasa kedokteran itu lesi ya guys ya, atau kerusakan pada bagian saraf ketujuh ya. Saraf ketujuh itu ada pada bagian muka ya, di sebelah sini. Nah, saraf ketujuh ini dia berfungsi untuk motoris atau menggerakkan pada area muka, seperti mengenyangkan dahi, menutup mata gitu kan, terus senyum, ataupun dia berekspresi yang lainnya, sedih ya kan. Ya pokoknya dia buat gerakan otot muka lah, seperti itu. Tapi nggak cuma itu, karena sebenarnya saraf ketujuh dia juga mempersarafi pada bagian lidah ya, terutama pada bagian 2/3 depan lidah ya. Jadi untuk mengecap rasa manis, asin maupun dia itu asam ya, itu dibantu oleh saraf ketujuh ya. Jadi kalau saraf ketujuh itu rusak, selain dia itu merot, kemungkinan juga akan mengalami kehilangan sensasi untuk mengecap rasa kayak gitu guys. Dan sebenarnya masih banyak fungsinya, tapi nanti kita nggak cukup durasinya, saya diprotes sama editor saya lagi. Udah cukup itu dulu aja ya. Nah, sedangkan definisi dari stroke itu adalah dia itu merupakan penyakit cerebrovaskular atau penyakit pada bagian otak dan pembuluh darah, yang intinya pembuluh darah di otak bermasalah sehingga menyebabkan masalah pada otak ya. Nah, otak itu dia mempersaraf semua tubuh guys. Jadi dia pada bagian muka pun juga bisa bermasalah kalau yang kena otaknya gitu. Gampangan seperti itu. Nah, sekarang dari segi penyebabnya. Penyebabnya apa? Kalau dia itu Bell's palsy atau kerusakan saraf ketujuh ya, itu seringnya akibat udara dingin. Misal ya, kalian itu naik motor ya kan, tapi tidak pakai helm yang ada full face-nya gitu, atau nggak ada kacanya, itu dia kesentor pada bagian muka tuh anginnya tuh. Nah, dia bisa menyebabkan peradangan atau inflamasi pada bagian sarafnya, sehingga pada bagian situ dia nanti akan mengalami gangguan sirkulasi pembuluh darah, dia akan mengalami kerusakan ya, dia akan mengalami lesi di sebelah situ. Nah, itu Bell palsy. Dan seringnya Bell palsy ini sih sebelah doang ya, jarang kalau dua-duanya kena gitu guys. Penyebab yang lainnya, yang kedua, sering di tempat yang ber-AC, atau kalau tidur kipasnya itu menghadap ke muka langsung gitu kan, atau mungkin tidur tapi di lantai gitu guys, jadi pipinya itu nempel di lantai. Nah, itu juga sama, dia nanti akan mengganggu pada saraf ketujuhnya seperti itu. Nah, itu penyebabnya. Dan juga bisa karena infeksi virus ya, seringnya karena virus varicella zoster. Ini sering pada yang namanya itu Ramsay-Hunt syndrome ya. Tahu Justin Bieber kan? Kebangetan kalau nggak tahu, sumpah ya. Justin Bieber tuh dia pernah kena namanya Ramsay-Hunt syndrome. Seperti ini gambarannya. Nah, Ramsay syndrome ini merupakan Bell palsy, tapi dia disebabkan karena virus ya.
Berikutnya kalau yang stroke ya, stroke ini penyebabnya bermacam-macam ya guys ya. Dia ada faktor resiko namanya pada orang yang darah tinggi, orang yang punya gula atau diabetes mellitus, berikutnya orang itu yang mageran, jarang gerak, nggak mau aktivitas, obesitas, ya kan? Ya pokoknya hal-hal yang kita anggap tuh buruk atau kurang baik pada aktivitas sehari-hari ya, itu bisa menjadi faktor resiko stroke. Berikutnya adalah penanganannya. Jadi untuk penanganannya yang pertama Bell palsy ya, karena dia itu merupakan akibat peradangan ya, obat utamanya adalah anti radang. Biasanya dokter akan merasakan namanya prednison ya, atau golongan steroid ya. Nah prednison ini biasanya sih 60 mg sehari ya, tapi tetap harus konsultasi dulu ke dokter atau tanyakan dulu ke dokternya ya, supaya lebih tepat pengobatannya. Nah nanti tinggal yang gejala lainnya menyesuaikan ya. Nanti kan dia seringnya tuh nggak bisa merem tuh matanya tuh, dia ada air mata yang keluar tuh ya kan. Dia namanya lack of thalmus ya, dia nggak bisa merem sehingga dia itu air matanya keluar, nanti dapat mengganggu mata, dia bisa menyebabkan iritasi pada mata sehingga dapat diberikan obat artificial tears atau air mata buatan ya, supaya tetap lembab pada bagian matanya. Nah berikutnya juga dapat diberikan fisioterapi ya, seperti mungkin diberikan terapi inframerah ya, infrared kayak gini gambarannya. Nah bisa juga kalau kalian di rumah ya, bisa dikompres menggunakan air hangat ya. Air hangat tuh ya, ambil baskom isinya air hangat, kasih anduk dicelupin gitu, terus diperes ya kan. Nah pas hangat tempelin tuh ya kan, ditempel boleh 3-5 kali sehari, masing-masing sekitar 10-15 menit. Nah nama juga peradangan, jadi dia supaya nggak meradang di bagian situnya, karena dia itu hangat, otomatis pembuluh darah itu akan melebar sehingga dia akan memperlancar alirannya. Dan juga dapat diberikan terapi lain ya, kayak terapi listrik gitu, seperti ini gambarannya. Nah berikutnya kalau stroke. Nah kalau stroke ini tergantung keparahannya guys. Dia punya namanya golden period. Jadi kalau dia itu masih awal ya dapat sembuh nggak apa-apa. Tapi kalau dia udah lama, otaknya itu permanen rusaknya, nah dia bisa susah sembuhnya. Nah kalau ini stroke ini harus ditangani dari medis ya guys ya. Nah sekarang perbedaan gejalanya. Jadi kalau untuk gejalanya itu, kalau Bell palsy itu mengenai sebagian muka tadi ya, dan dia juga bisa mengalami sensasi kehilangan rasa pada lidahnya, dan dia sifatnya itu namanya flaccid, atau dia itu kayak meleleh gitu, lemas gitu guys, dia nggak bisa digerakin. Tapi kalau stroke dia biasanya itu dia spastik, atau dia kayak spasme, kaku, agak narik gitu ya kalau yang bagian stroke. Tapi lagi-lagi itu subjektif. Nah berikutnya yang kedua, yang paling gampang nih, coba suruh pasien tuh mengerenyitkan dahinya seperti ini. Kalau dia itu merot tapi dia bisa seperti ini, kemungkinan stroke. Tapi kalau bisa cuma sebelah doang, kemungkinan Bell palsy. Itu yang paling gampang bedainnya guys. Berikutnya adalah gejala lainnya. Biasanya kalau stroke itu sudah punya riwayat guys, kayak dia mungkin darah tinggi, sering pusing, kepalanya sakit, atau dia juga bisa lumpuh pada bagian anggota geraknya, tangannya, kakinya gitu. Tapi kalau Bell palsy murni hanya bagian muka saja gitu guys. Berikutnya untuk tipsnya ya, jadi kalau Bell palsy ya jelas yang pertama ya, kalau berkendara pakai helm yang full face ya, ada pelindung kacanya minimal, pakai masker gitu supaya hangat ya, nggak dingin. Terus berikutnya jangan tidur di lantai dalam waktu yang lama. Yang ketiga kalau mau pakai AC ataupun kipas angin jangan sentor ke bagian muka ya, seperti itu. Dan sering-seringlah digerak-gerakin gini ya mukanya ya, biar nggak lupa gitu, biar berekspresi. Nah kalau stroke yang jelas, gaya hidup sehat, tensi dijaga, gula darah dijaga, makan dijaga, jangan obesitas, berikutnya aktivitas fisik ya, jogging gitu ya. Nah seperti itu. Jadi mungkin kali ini video seperti itu guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like ya kan, komen yang banyak, share ke teman-teman, keluarga, kerabat atau siapapun ya. Semoga bisa bernilai jariah untuk kita semua, karena kita sharing ilmu di sini ya. Dan terima kasih. Kalau kalian mau request materi boleh komen di bawah ya. Assalamualaikum.